Ada tiga pola pikir yang sering salah dilakukan orang ketika berdialog. Pertama, orang itu berpikir terkotak-kotak. Jadi memang bukan salah dari kita, memang tendensi atau kecenderungan manusia seperti itu. Jadi orang itu berpikir hanya terfokus pada dua pilihan. Meskipun sebenarnya itu di luar sana itu ada banyak sekali pilihan-pilihan yang lain. Dung 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 dung. Perhatian perhatian. Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmennya akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini topiknya membahas itu, membangun dialog. Bobby mau tanya dulu ke Chris ini. Loh, awal-awal udah tanya. Oh ya kan memang formatnya gitu. Oh iya sih. Oke, tanya apa Bobby? Ini topiknya nggak ada yang lebih bermutu, lebih berbobot gitu kah bahasannya. Loh, masa sih? Dialog ini kan perlu buat membuat komunikasi yang baik satu sama lain kan. Dialog kan gampang, Chris. Tinggal satu ngomong, satu lagi dengerin, satunya gantian. Gitu aja kan udah. Ya sebenarnya ndak sesimpel itu sih kalau mau dibilang ya. Karena sering banyak orang kalau ngomong itu ndak ada yang dengerin. Ngomong-ngomong nggak ada yang mau dengerin itu. Ya tinggal diem gitu, dengerin aja kan, mengalah gitu loh. Kok repot sih harus jelasin sampai di sini? Alasanku sama sih yang tadi, nggak sesimpel itu kenyataannya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat ingin membuat sebuah dialog yang baik. Oh ya udah, biar Bobby sama Sobat Bocin ndak kepo terus ini bahasannya apa, langsung Chris bahas aja deh. Bobby simpan dulu tanya-tanyanya. Nah gitu dong, simpen dulu. Seperti yang Bobby bilang tadi, dialog ini kelihatannya sih sederhana, kelihatannya mudah, tapi bisa jadi kompleks bahkan rumit ya bila tidak tahu cara, tidak tahu tempat, tidak tahu waktunya. Aku mau bahas ini lebih lanjut dari buku judulnya Crucial Conversation dari Kerry Patterson CS. CS itu dan teman-temannya lah gitu ya. Karena penulisnya ada 4 orang jadi aku singkat gitu. Nah, Crucial Conversation ini menjelaskan bagaimana proses dialog yang baik itu bisa terjadi dan memengaruhi diri sendiri dan juga orang lain. Pada saat aku baca buku soal conversation ini agak skeptis ya sebenarnya ya. Kayaknya bakal kayak gimana gitu. Pembahasannya bakal spektakuler atau luar biasa gitu. Kayak percakapan pemimpin-pemimpin kelas dunia gitu ya. Tapi sebenarnya buku ini menjelaskan percakapan krusial itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun Sobat Boci berada. Kapanpun saat pembicaraan itu jadi panas gitu ya, jadi pertentangan pendapat, juga emosi terlibat di dalamnya. Tidak selalu emosi itu marah ya. Itu juga disebut percakapan krusial. Contohnya seperti memberikan kritik kepada rekan kerja atau atasan sampai menghadapi ABG atau remaja yang lagi emosinya meledak-ledak gitu ya. Nah, hal penting pertama yang Sobat Boci perlu pahami itu mencoba mulai berbicara dari hati. Lo kok pakai hati, ngomong ya pakai mulut kan, sama pikiran, masa pakai hati? Ya bener sih, pakai mulut sama pikiran, tapi maksudnya percakapan itu mulai dari dalam diri sendiri gitu. Oh ya, tetap pakai mulut kan ngomongnya. Ya pakai mulut tuh, masa pakai telepati, pakai kebatinan gitu. Ya pikirnya gitu kan. Ya makanya dengerin dulu, jangan langsung tanya dulu, dengerin sampai habis dulu. Oh ya, maaf. Bobby kan penasaran soalnya. Ya dilanjut lagi Chris. Dialog itu mulai dari diri sendiri. Mungkin terdengar aneh ya bagi Sobat Boci ya. Dialog kan berdua kan harusnya, tapi kok mulai dari diri sendiri. Maksudnya itu Sobat Boci harus punya niat baik dulu. Mulainya dari dalam diri sendiri ketika memulai dialog dengan orang lain. Niat baik di sini menjawab pertanyaan apa tujuan Sobat Boci untuk diri sendiri, orang lain yang diajak berdialog, dan dalam hubungan di antara kedua belah pihak. Sobat Boci kemudian berpikir bagaimana rasanya harus bersikap bila ingin mendapatkan tujuan yang diharapkan tadi. Alhasil ya Sobat Boci jadi mau mendengarkan orang lain bicara. Karena untuk mencapai tujuan itu harus saling komunikasi kan, saling dua arah, saling mendengarkan. Aku coba buat contohnya supaya Sobat Boci itu ada gambaran ya. Misal Sobat Boci mau menegur teman kerja karena suka telat ngumpulin deadline tugas gitu ya. Jadi kerjaan kita ketunda karena dia ngumpulinnya telat.
Tujuannya pasti supaya satu, pesan Sobat Boci tersampaikan ke orang itu, jadi biar ngumpulkannya tepat waktu. Yang kedua, orang itu jadi tepat waktu juga secara sendiri, gak cuma deadline aja tapi mungkin hal-hal yang lain. Dan yang ketiga, hubungannya antara Sobat Boci dan orang itu tetap akur atau tetap baik-baik saja. Nah, pada saat kita menyampaikan seperti ini, lalu salah satu pihak, entahkah Sobat Boci atau orang itu mulai emosi dan bahasannya malah melebar ke topik lain misal, maka Sobat Boci sudah keluar dari jalur sebenarnya. Dari tujuan awal tadi itu sudah keluar. Berarti kita perlu ngingetin diri sendiri ya kalau misal dialog itu sudah keluar jalur atau keluar tujuan awal gitu. Nah, betul Bobby. Pokoknya ingat dengan tujuan awal mulai dialog. Tapi kan dialog itu tadi bilangnya dialog krusial ya. Iya. Nah itu kan biasanya terjadinya spontan, terjadinya cepat. Masa kita merencanakan mau krusial gitu? Ada sih yang direncanakan, tapi memang betul kebanyakan spontan, kebanyakan cepat. Ya siapa tahu juga teman yang diajak ngomong itu moodnya lagi jelek, moodnya lagi nggak bagus, atau memang yang nyebelin aja orangnya, kan banyak orang nyebelin. Iya. Nah gimana tuh cara mengendalikan diri dan sadar untuk balik ke tujuan dialog mula-mula? Nah, untuk itu Sobat Boci perlu belajar dan latihan sebenarnya, membiasakan apa yang akan aku sampaikan tadi. Ingat tujuan semula, kita mau percakapan, kita mau dialog itu buat apa? Pesannya nyampai, orang itu juga sadar, dan juga hubungannya tetap baik. Ada ndak sih tanda-tandanya dialog krusial itu yang kayak gimana? Biar Sobat Boci tahu gitu kodenya, jadi latihan. Kodenya adalah ketika Sobat Boci mulai merasa tidak nyaman dengan dialog atau percakapan yang terjadi. Atau kita bisa bilang istilahnya itu percakapannya mulai tidak aman gitu ya. Tandanya itu kalau ada keheningan atau ada diam. Jadi saat ngomong lalu tiba-tiba diam, nah itu tanda pertama. Tanda kedua adalah mulai tindakan agresif seperti menyerang lawan bicara. Nah kalau sudah mulai seperti itu berarti ya sudah tanda-tanda bahaya ini percakapan. Makanya perlu untuk dilatih gitu ya, supaya membiasakan ketemu seperti ini handle-nya seperti apa. Nah yuk kita dengarkan masing-masing jenisnya yang tadi. Tipikal yang diam ini yang paling umum adalah tipikal masking, menutupi informasi sebenarnya, avoiding atau menghindari membahas topik yang bikin diam, dan yang terakhir itu withdrawing atau menarik diri keluar dari percakapan. Ada 3 tipikal sikap agresif juga yang umum, yaitu controlling atau memaksakan pendapat dengan berbagai cara, labeling atau memberikan stereotip jelek atau label jelek ke suatu ide atau orang agar bisa lompat ke satu simpulan tertentu, dan yang terakhir adalah attacking atau menyerang dengan merendahkan dan mengancam lawan bicara. Oh berarti kalau ada tanda-tanda seperti itu berarti percakapannya bahaya ya? Iya, percakapannya mulai bahaya. Itu misalnya di Bobby coba ulang ya. Masking itu, lalu ada voiding, ada withdrawing, itu yang untuk diam. Nah betul. Lalu agresif itu controlling, labeling, sama attacking gitu. Betul. Tumben gak mau inget ya? Iya tinggal baca. Jangan bilang gitu dong. Oh iya maaf. Berarti kalau misal Sobat Boci jadi diam itu agresif itu harus lakuin apa? Kalau misal di kitanya yang jadi diam, kitanya jadi sikap agresif itu, supaya dialognya kembali aman lah. Nah kalau Sobat Boci melakukan hal-hal yang aku sebutkan, satu cara adalah turunkan ego, minta maaf. Minta maafnya tulus ya. Masih ingat kan tadi percakapan harus mulai dari hati. Oh ya mulai dari hati. Nah terus kalau orang lain yang tiba-tiba diam atau agresif gimana? Masa bilang dia ayo ngomong harus mulai dari hati? Ya enggak lah, ya pakai cara lain. Apa tuh? Sobat Boci bisa pakai cara kontras atau perbandingan. Kita kembali ke contoh yang teman kerja telat kasih kerjaan tadi ya. Sobat Boci bisa bilang seperti ini. Aku tidak mau kamu berpikir aku seperti bos yang suka menyuruh-nyuruh, tapi aku mau kita bekerja lebih profesional. Nah, kalimat tadi yang aku barusan sebut, itu aku susun dengan format kontras. Kalimat pertama sebelum kata tapi itu menjelaskan apa yang Sobat Boci tidak mau orang lain pikirkan. Tidak mau supaya kita dianggap seperti bos yang suka ngatur-ngatur. Lalu setelah kata tapi tadi adalah hal yang Sobat Boci inginkan tujuannya gitu. Oh Bobby paham sekarang. Jadi kalau biar mengerti gitu ya posisi kita sebagai apa ya? Iya betul. Ya tadi kan Chris bilang harus menggunakan hati kalau ingin berdialog dengan baik gitu. Pikiran juga dipakai kan? Iya, pikiran juga akan dipakai kan. Jelas itu. Dalam memutuskan apa yang disampaikan setelah mulai dari hati. Jadi dari hati dulu punya tujuan baik, lalu dipikirkan apa yang mau disampaikan. Memang kenapa? Jadi biasanya orang kan salah pikir gitu, salah pola pikir kalau berkomunikasi.
Nah, salah pikirnya apa aja sih, sama kasih tipsnya dong Chris, bagaimana benerin itu? Ada 3 pola pikir yang sering salah dilakukan orang ketika berdialog. Pertama, orang itu berpikir terkotak-kotak. Jadi memang bukan salah dari kita, memang tendensi atau kecenderungan manusia seperti itu. Jadi orang itu berpikir hanya terfokus pada 2 pilihan, meskipun sebenarnya itu di luar sana itu ada banyak sekali pilihan-pilihan yang lain. Contoh ya, masalah tempat tinggal, misalnya mau milih tempat tinggal nih gitu, mau tinggal di apartemen atau mau tinggal di rumah orang tua. Nah, kelihatannya sih opsinya cuma tinggal 2, tapi sebenarnya ada banyak opsi ketiga, keempat, dan kelima. Misalnya seperti tinggal di kos atau kontrak rumah atau mungkin yang lain, bisa ada banyak gitu ya. Jadi lebarkan pikiran Sobat Boci untuk opsi-opsi lain. Jangan berhenti di opsi hanya cuma 2 begitu aja. Pikirkan ada kemungkinan di mana 2 opsi ini bisa digandeng bersamaan bahkan. Kadang itu juga bisa. Kedua adalah orang cenderung bermain mind guess atau tebak-tebakan ya, kayak tadi aku bilang kayak telepati gitu ya kalau mau komunikasi. Jadi ya tinggal nyatakan aja sebenarnya. Gampang sih ngomongnya, cuma memang dalam kondisi tertentu orang-orang tidak terlalu suka gitu. Nah, makanya Sobat Boci perlu sampaikan dengan cara kontras tadi. Sobat Boci sampaikan dulu apa yang Sobat Boci tidak mau orang lain pikirkan, lalu apa yang tujuan maksud Sobat Boci. Dengan itu jadi lebih clear. Ketiga, seringkali orang membiarkan masalah atau hilangnya informasi ini nunggu sampai berlarut-larut itu, atau dibiarkan terlalu lama. Nah, ini seperti bom waktu ya. Lama-lama dibiarkan lalu meledak gitu ya. Kalau ada informasi yang hilang atau sesuatu yang kurang menyenangkan, ya baiknya Sobat Boci langsung munculkan aja, sampaikan ke orang yang bersangkutan. Atau Sobat Boci kurang enak gitu, tahu dan sadar kalau informasi ini, bila kosong information gap ini, kalau dibiarkan akan jadi lebih parah, ya langsung sampaikan aja. Nah, kalau pas momennya nggak tepat, bilangnya gimana tuh Chris? Coba cari kecocokan goal atau tujuan dengan orang lain. Karena kalau ada persamaan tujuan, maka dialog itu berjalan dengan baik dari kedua belah pihak. Oh iya, berarti kalau ada tujuan bersama gitu orang masih mau dengerin ya? Nah betul, kalau memang belum ada persamaan, bisa ditanya dulu ke lawan bicara Sobat Boci, tujuan mau ngomong ini apa gitu loh. Jadi biar tahu dari sisi kita apa, dari sisi lawan bicara apa, lalu dipikir jalan tengahnya dengan perbandingan tadi. Jadi tidak hanya memilih 2 opsi tadi ya. Kembali ke poin yang sebelumnya. Masih ada lagi ndak Chris yang mau dibahas soal bangun dialog itu seperti apa? Poin terakhir yang ingin aku bagikan ke Sobat Boci adalah kecenderungan orang untuk membenarkan diri dengan membuat cerita sebagai alasan bersikap atau alasan dia bertindak seperti itu. Tanpa kita sadari, proses membuat alasan dan cerita pembenaran ini cepat sekali. Tanpa sadar, proses membuat alasan dan cerita pembenaran ini cepat sekali berlangsung. Bisa jadi ceritanya menganggap diri tidak bersalah atau innocent gitu ya. Pokoknya aku nggak salah gitu ya. Ini bukan tanggung jawabku misalnya gitu. Atau menyalahkan orang lain yang sebaliknya. Atau merasa malah tidak berdaya dengan kondisi yang ada. Jadi kita sering banget untuk buat alasan gitu, untuk membenarkan diri kita. Dan itu cepet banget. Apapun format ceritanya, sebenarnya itu cuma alasan aja menutupi fakta yang ada, atau mengurangi atau menambahi fakta yang ada. Oleh karena itu, cara menghindari membuat alasan atau pembenaran dengan membuat cerita-cerita tadi adalah Sobat Boci fokus menceritakan fakta yang ada, lalu diikuti dengan emosi yang Sobat Boci rasakan. Kalau emosinya duluan muncul, ya nanti jadi bias dialognya, jadi tidak baik gitu ya. Nah, kalau informasinya diceritakan secara detail, faktanya muncul dulu, maka dialog yang baik itu yang terjadi. Bobi akhiri episode kali ini dengan quote dari Daisaku Ikeda. Mumpung ya, tumben-tumben orang Jepang. Lanjut. Dialogue and education for peace can help free our hearts from the impulse toward intolerance and the rejection of others. Berdialog dan pendidikan untuk kedamaian dapat membebaskan hati Sobat Boci dari dorongan intoleran dan penolakan terhadap orang lain. Jadi jangan takut-takut untuk berdialog ya. Share episode ini ke teman-teman Sobat Boci ya. Boleh juga komen dan review Boci di platform audio. Sobat Boci bisa ngobrol ke Bobby dan Chris lewat pesan suara loh. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin.